he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Tidak mungkin Iran yang minta untuk perundingan kedua. Itu nggak mungkin. Ini kan bluffnya Amerika, Trump kan dari dulu begitu, ya kan? Nah, lebih dari itu resiko untuk berperang jauh lebih besar ya. Opsi yang lain selain perundingan kan berperang, dan berperang biayanya lebih besar. Karena dalam pandangan saya, salah satu alasan kegagalan dari perundingan di Islamabad minggu lalu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat yang tidak kredibel dibandingkan dengan Iran. Misalnya Amerika Serikat. Negosiasi Amerika dan Iran yang dimediasi Pakistan pekan lalu gagal mencapai kesepakatan. Namun, upaya diplomasi untuk kembali membawa dua pihak Amerika dan Iran ke meja perundingan terus dilakukan. Presiden Amerika Donald Trump mengungkap kemungkinan adanya pembicaraan lanjutan dengan pihak dari Iran. Ia mengaku telah ada pihak dari Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. They will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Panglima Militer Pakistan, Jenderal Asim Munir, terbang ke Teheran untuk menemui Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Media Iran menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut untuk membahas kemungkinan pembicaraan putaran kedua antara Amerika dan Iran. Pengamat Timur Tengah, Sulvan Lindan menilai tidak mungkin Iran meminta diadakan perundingan tahap kedua. Klaim Trump bahwa Iran ingin melakukan perundingan kedua dianggap sebagai kebohongan. dia mengatakan bahwa ada pihak Iran yang menghubungi dia untuk perundingan tahap kedua, kan gitu. Itu pasti bohong. Saya tidak yakin. Karena masalah luar negeri di Iran bukan ditentukan oleh presiden atau eksekutif. Tapi rahbar, yang dipanggil rahbar itu Ayatollah, yang sekarang dijabat oleh Mujtaba Khamenei. Dia yang berperan 100% menyangkut masalah-masalah luar negeri, termasuk masalah perang, IRGC dia juga. Makanya presiden tidak pernah muncul, karena menteri luar negeri memang di bawah Mujtaba. Tidak mungkin Iran yang minta untuk perundingan kedua. Itu nggak mungkin. Ini kan bluffnya Amerika, Trump kan dari dulu begitu, ya kan? Nah, karena apa? Iran tahu betul bahwa ini kebohongan-kebohongan akan terjadi. Tanggal 22 Februari lagi berunding, tahu-tahu menyerang Khamenei, meninggal, ya kan? Kemudian perundingan ini juga apa yang terjadi? Yaitu Israel bombardir Lebanon habis-habisan. Ini Iran nggak mau. Iran bukan hanya perdamaian dengan dia, tapi dengan Israel, dan kawasan harus aman, ya kan? Jadi Iran menghormati mau datang ke Pakistan itu faktor tetangga aja. Sementara pakar hubungan internasional Julius Purwadi menilai perang merupakan opsi lain untuk mengakhiri konflik selain melalui perundingan. Namun biaya dan resikonya lebih besar. Karena itu perundingan menjadi opsi yang lebih baik. Dalam situasi seperti saat ini, Amerika lebih membutuhkan proses perundingan dengan Iran. Lebih dari itu, resiko untuk berperang jauh lebih besar ya. Opsi yang lain selain perundingan kan berperang. Dan berperang biayanya lebih besar secara ekonomi, secara politik. Kita harus berhitung juga nyawa yang nanti akan jatuh di kedua belah pihak. Termasuk kehancuran infrastruktur sipil di Iran, jembatan, pusat tenaga listrik, gitu ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Trump.
Yang pasti pertama kebutuhan Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz. Itu satu ya, selain daripada soal pengayaan uranium. Sekarang kan bergeser ya dari pengembangan kapasitas membangun persenjataan nuklir gitu, tapi sudah dipersempit ke pengayaan uranium. Jadi pengayaan uranium pun kan nggak boleh gitu ya, tidak boleh gitu di berbagai macam level. Kalau kita lihat dulu kesepakatan tahun 2015 kan masih bisa ya, masih diizinkan kesepakatannya itu sejauh tidak untuk pengembangan senjata nuklir. Itu satu ya gitu, dan mungkin itu lebih apa, sekalipun sulit ya, lebih mungkin dinegosiasikan daripada kalau kita bicara soal pembukaan Selat Hormuz nanti masa depannya seperti apa. Jadi dua isu ini akan menjadi sangat berat gitu ya. Tetapi kalau ditanya siapa yang butuh gitu, saya mungkin akan menyampaikan Amerika Serikat jauh lebih butuh gitu. Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan Donald Trump tidak menginginkan kesepakatan kecil dengan Iran. Salah satunya soal komitmen tidak mengembangkan senjata nuklir. Vance menambahkan, jika Iran setuju dengan poin-poin kesepakatan yang diajukan, Trump berjanji akan membuat Iran berkembang. Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is what the president wants to make. He doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state-sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world, it'd be great for our country, it'd be great for everybody, so I'm going to keep on fighting to make it happen. Sementara pihak Iran menegaskan belum ada kepastian soal perundingan tahap kedua dengan Amerika. Namun Iran menyatakan tidak akan memasuki negosiasi dengan syarat yang dipaksakan pihak Amerika. غیر معقول و غیر واقع بینانه بود. خیلی سریع هم همونجا نظراتمون رو مطرح کردیم. موضوع جدیدی هم نبود. در مذاکرات قبلی هم با مواضع ما در این خصوص آشنا بودن که عمدتاً هم همون بحث هسته‌ای بود. ما وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است، تحمیل هست. و میدونید که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هیچ وقت چنین تحمیل و دیکته‌ای رو نمیپذیره. Pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah menyatakan pihak yang terlibat perundingan harus melakukan evaluasi agar kegagalan di perundingan pertama tidak terulang lagi. Teguh menyoroti perwakilan Amerika yang dinilai tidak kredibel dalam melakukan negosiasi. Sementara Pakistan sebagai mediator juga harus bisa menjelaskan secara terbuka mengapa perundingan sebelumnya mengalami kegagalan. Karena dalam pandangan saya, salah satu alasan kegagalan dari perundingan di Islamabad minggu lalu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat yang tidak kredibel dibandingkan dengan Iran. Misalnya Amerika Serikat itu menurunkan tokoh seperti J.D. Vance, oke dia wakil presiden, tapi didampingin oleh Jared Kushner. Ini adalah menantu dari Donald Trump, kemudian didampingi lagi oleh Steve Witkoff. Steve Witkoff ini adalah pengusaha. Jadi masih ada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, tapi Marco Rubio ini tidak berpengalaman dalam negosiasi yang sangat sensitif, misalnya mengenai perundingan nuklir. Iran akan meminta prakondisi ya. Prakondisi dalam arti ini adalah Presiden Donald Trump benar-benar bertanggung jawab atas jalannya negosiasi ini dan tidak membiarkan Israel sebentar-bentar menelepon delegasi Amerika Serikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pakistan sebagai penyelenggara juga harus terbuka memberikan pandangan mengapa
Mengapa negosiasi tahap pertama kemarin sampai gagal? Karena pada saat itu yang terjadi adalah perundingan tidak langsung. Amerika Serikat berada di ruangan A, kemudian Iran berada di ruangan B, dan ketua delegasi dari Pakistan itu bergerak dari ruang A ke ruang B. Jadi otomatis kalau kita perhatikan waktu negosiasi 21 jam, maka kemungkinan efektifnya kemarin itu adalah setengahnya, di mana pihak Pakistan akan kesulitan menyerap aspirasi, kemudian menyusun prioritas dari apa yang sedang dilakukan. Idealnya Pakistan sudah Pakistan sudah mulai bisa mendata dari 1 sampai 10 poin tersebut, mana poin-poin yang bisa dicarikan jalan tengahnya. Di tengah upaya untuk melanjutkan perundingan, Amerika saat ini melancarkan blokade terhadap Selat Hormuz. Selain itu, Amerika juga menggerakkan kekuatan militer besarnya ke perairan sekitar Teluk. Seluruh dunia berharap perundingan tahap 2 Amerika dan Iran bisa segera diwujudkan dan menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz untuk menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Pembahasannya usai jeda hanya di Sapa Indonesia Malam.